Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Hari ini Minggu 12 Juli 2020. Bersama dengan keluarga di rumah kita akan memulai ibadah kita. Mari saya undang setiap kita untuk mengambil sikap berdiri. Kita siapkan hati dan diri kita untuk datang pada Tuhan dengan mengambil waktu teduh sejenak. Marilah kita datang beribadah dengan penuh syukur, sebab pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Besar anugerah-Mu. Bagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari ibadah kita sore hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita merasa hidup ini berat, kecewa, tak ada harapan, bahkan menghadapi jalan yang sesat. Kita terbeban dengan setiap dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, membuat kita tidak dapat merasakan kasih dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus selalu ada, selalu mendengar kita dan menolong kita jika kita berseru kepadanya. Mari kita sambut Yesus. PPR 9B, sambutlah Yesus. Apa kau merasa tanggungan sangat berat, dan kau tidak tahu jalan mana yang kau tuju?
kesempatan ini ya Bapa. Atas kasih setiamu, kami masih diberikan kesempatan untuk datang di hadapan-Mu. Kami ini lemah ya Bapa. Kami tak berpengharapan karena beban segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami berdiri di atas pengertian kami sendiri. Kami melakukan apa yang jahat. Kami mengecewakan dan mendukakan Engkau ya Bapa, melalui perbuatan, perkataan, bahkan pikiran kami. Sungguh kami tidak pantas ya Bapa, sungguh kami ini bercela. Tapi dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelemahan kami datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami datang padamu ya Bapa, dalam pengharapan kami pada Tuhan Yesus, dalam keselamatan yang boleh kami terima. Ampunilah kami ya Bapa. Pakailah setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi terang yang memancarkan kasih-Mu bagi dunia ini, bagi kemuliaan-Mu. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami dan ajarlah kami untuk dapat menjalani hidup seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya terambil dari Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sungguh bersyukur setiap kita yang dilepaskan dari kegelapan dan mendapat pengampunan dosa. Mari kita bangkit berdiri, kita bertekad untuk menjalani hidup kita ke depan dengan berpedoman pada firman Tuhan, melalui petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Petunjuk hidup baru. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita patut bersyukur bagi Tuhan. Kita patut memberikan hormat tertinggi bagi Tuhan, sebab kasih setia Tuhan yang dapat kita rasakan dan nikmati. Sebab Tuhan itu baik, memelihara kita selamanya. Mari kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia
bersama dengan orang percaya di sepanjang zaman dan segala penjuru dunia, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba waktunya kita akan diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat memahami maksud Tuhan dalam setiap kita, serta memampukan kita dapat menjalani hidup dengan penuh syukur. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian, Hanya Ini Ku Tahu. Selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, sore ini kita kembali bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Mari kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan. Sebelum lebih jauh kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kembali sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan untuk kami boleh belajar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan buatlah kami memahami apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan di sore hari ini. Pakai hamba-Mu dengan segala kekurangan dan kelemahannya untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan, memberitakan berita kebenaran-Mu sesuai dengan yang Tuhan mau untuk hamba-Mu sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan memperhatikan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 seperti tadi petunjuk hidup baru ya, sama 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 2 Korintus 4, 8 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mengamini dan meyakini serta melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pada umumnya seseorang akan mudah untuk mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan ketika merasa mengalami segala sesuatu yang dianggap luar biasa, lain daripada yang lain. Misalnya selamat dari kecelakaan, sembuh dari sakit penyakit yang sudah sekian lama diderita, mendapat keuntungan yang tidak terduga di masa-masa yang sulit seperti ini ya. Toko masih rame, anak-anak juga dapat nilai yang bagus padahal mengerjakan soal-soal yang sulit, namun mendapat nilai yang bagus. Dan masih banyak hal lain yang menyenangkan, yang mudah membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau tadi kita membaca dari 1 Tesalonika, di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam segala hal, entah itu menyenangkan, entah itu tidak menyenangkan, Tuhan menghendaki supaya kita ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengapa kita sebagai orang-orang percaya itu bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, kita bersyukur itu sesungguhnya sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah, sesuatu yang umum. Ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal, Bapak Ibu, bukan berarti Paulus dalam perjalanan hidupnya itu tanpa tantangan, tanpa penderitaan, tanpa kesulitan dan lain sebagainya. Kita semua masih ingat bagaimana kisah hidup Paulus. Ya di penjara, ya dia juga mengalami penderitaan. Tadi kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 11. Ya dianiaya namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, tidak dihempaskan namun tidak binasa. Ya, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan Paulus, Paulus itu masih bisa merasakan penyertaan, pertolongan, kasih Tuhan. Dan hal inilah yang sesungguhnya membuat Paulus itu bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, ada pertolongan Tuhan. Tetap ada kekuatan dari Tuhan. Tetap ada campur tangan Tuhan. Jadi hal ini membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Selain itu kalau kita perhatikan di Mazmur nomor 106 ayat 1 juga dikatakan di sana, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika Daud dalam hidupnya mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukan berarti dalam kehidupan Daud juga selalu aman, selalu nyaman, selalu happy, tanpa tantangan. Bapak Ibu, tidak demikian kehidupan Daud. Daud mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Ia merasakan bahwa dalam perjalanan hidupnya, ia bisa merasakan kasih Tuhan. Kita semua tahu bagaimana sesungguhnya Daud itu hidup dalam tekanan. Ada ketakutan, ada penderitaan. Nyawanya yang terancam oleh Saul. Tetapi di dalamnya dia masih bisa mengatakan, Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya untuk kasih setianya. Bagi Daud dalam keadaan sulit apapun, ia tetap bisa mengerti, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik selama-lamanya. Jadi bagi Daud, bagi Paulus, sesuatu yang wajar bukan?
bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan memang sudah seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam segala hal, apapun yang dialami, selamanya Tuhan itu baik. Yang kedua, mengapa kita sebagai orang percaya itu perlu bersyukur kepada Allah? Yang kedua adalah bersyukur itu perintah Tuhan, Bapak Ibu. Yang namanya Tuhan memberikan perintah, tentu tujuannya baik, maksudnya baik. Ketika melaksanakan perintah Tuhan, itu menyenangkan Tuhan, itu memuliakan nama Tuhan. Dampaknya itu sungguh amat baik, bukan hanya bagi orang lain. Oh ya, orang lain bisa lihat. Itu loh, dalam keadaan sulit pun dia masih bersyukur kepada Tuhan, masih bisa berterima kasih kepada Tuhan. Itu memberikan dampak yang baik juga bagi jiwa kita. Menjalani hidup menjadi lebih tenang. Karena tahu Tuhan itu mencukupkan apa yang diperlukan. Karena tahu bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu memberikan yang cukup dalam kehidupan kita, kita akan mengerti, melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Walaupun dalam situasi yang sulit, pekerjaan yang sulit. Saat ini siapa yang berani mengatakan, wih sekarang ini hidup enak ya, kerjaan semua lancar, cari kerja gampang, mendapatkan keuntungan yang besar, gampang. Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Semuanya mengatakan sulit, semuanya mengatakan ada tantangan dan pergumulan. Itu yang terjadi. Tetapi ketika seseorang mengerti bahwa bersyukur itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan dan tujuannya itu baik untuk dirinya, juga memuliakan nama Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dia akan tetap mau melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidupnya kepada Tuhan. Contoh sederhana Bapak Ibu, situasi seperti ini, siapa yang berani mengatakan keuangan semuanya menjadi lebih baik? Hanya sekian orang dari sekian banyak orang yang bisa mengatakan walaupun situasi sulit, ternyata keuntungan semakin banyak. Hanya sekian sedikit orang yang mengatakan itu. Tetapi walaupun dalam kondisi sulit, ketika mau memberikan apa yang menjadi bagian, contoh sederhana, bagaimana kita di tengah-tengah situasi yang sulit tetap sedia memberikan persembahan kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit tetap percaya bahwa Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu, ketika kita memberikan persembahan Bapak Ibu, itu sebagai ungkapan syukur kita. Tindakan nyata yang kita bisa lakukan dengan sukacita karena itu menjadi bagian kita. Yang mestinya kita lakukan dengan pemahaman yang benar. Percayalah ketika memberikan persembahan di tengah-tengah kesulitan kita, kita tidak mungkin akan kekurangan. Terbukti sampai hari ini Bapak Ibu, semuanya sulit. Buktinya masih bisa kerja, masih bisa makan, ada yang dimakan. Itu membuktikan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan? Mari Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang sulit, kita tetap percaya bahwa Tuhan mencukupi apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, Tuhan itu bukannya sekedar aku memberkatimu. Tuhan juga mau memakai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi saudara, bagi sesama yang lain. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita ini menjadi berkat, bukannya senang terima berkat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan mau pakai kita juga. Dan ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, biarlah itu menjadi ungkapan syukur, ungkapan sukacita kita kepada Tuhan. Kalau kita mau lihat siapa diri kita, jika Tuhan mau pakai kita. Bapak Ibu, siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, bukankah itu sungguh menjadi sukacita kita sebagai orang-orang percaya?
Tuhan sudah memberikan berkat yang terutama loh buat kita. Tuhan berikan itu cuma-cuma yang terutama. Kalau yang terutama aja sudah Tuhan kasih, apalagi yang lain Bapak Ibu. Yang terutama, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita ini orang berdosa, sudah seharusnya binasa. Sesuatu yang wajar kita menerima hukuman Allah. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan menyelamatkan kita. Dan itulah berkat yang terutama dan yang pertama bagi kita orang percaya. Yang lain, masalah makan, masalah pekerjaan, masalah kehidupan sehari-hari yang lain. Percayalah, Tuhan tahu itu, bukan hanya Tuhan tahu. Tetapi Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat yang lain. Yang Tuhan tahu itu menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu, kalau kita mau renungkan setiap hari, bukankah kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan, bukan? Tuhan sudah memberikan berkat yang sudah kita alami sampai hari ini. Hari ini kita bisa bernafas leluasa, gak perlu bayar Bapak Ibu. Tidak bisa dinilai berkat Tuhan itu berupa kesehatan. Hari ini kita bisa bangun tidur, itu berkat Tuhan. Bahkan kita masih bisa bekerja, masih bisa melayani, dapat menghadapi realita hidup yang terus berubah, mengalami kesulitan, kita tidak tahu realita akan seperti apa. Tapi Tuhan memberi kekuatan, tapi Tuhan memampukan kita menghadapi itu semua. Bapak Ibu, itu berkat Tuhan. Dan ketika kita sadar itu semua Tuhan berikan buat kita, sesuatu yang wajar bukan? Kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Allah pakai Paulus untuk memberitahukan kepada jemaat di Tesalonika. Dan itu juga berlaku untuk kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman ini. Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa Tuhan itu memampukan kita, bahkan menyediakan apa yang kita perlukan. Bukan hanya untuk hari ini, hari esok, dan selanjutnya. Tuhan sediakan itu untuk kita orang percaya. Dengan demikian, mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kalau kita mau memperhatikan dalam hidup ini ya, kalau orang-orang percaya bersyukur kepada Tuhan, sadar itu sesuatu yang wajar, sadar itu perintah Tuhan, ya lakukan itu. Itu sungguh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Namun dalam realitanya, kita lihat, kita jumpai, bahkan mungkin kita sendiri juga mengalami hal itu. Ada kalanya tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ada orang percaya yang tidak bisa bersyukur? Sulit bersyukur kepada Tuhan. Padahal sudah jelas Tuhan memberkati hidupnya. Yang pertama, mengapa sih orang kok sulit bersyukur, tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena dalam hidupnya selalu merasa kurang. Merasa tidak punya, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa apa-apa. Hanya bisa melihat, itu loh si A, dia lebih mampu, dia lebih bisa ini, dia lebih bisa itu, lebih berhasil, dan lain sebagainya. Kita melihat kelebihan banyak orang, padahal Tuhan juga berikan lebih buat kita. Ketika seseorang tidak dapat bersyukur, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada iri hati, mengeluh terus-menerus, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan yang paling menyedihkan adalah menyalahkan Tuhan. Dan dalam hidupnya tidak ada damai sejahtera. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya tahu siapa kita. Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mengenal kita dengan benar. Oleh karena itu, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena dia tidak tahu. Orang percaya tidak bersyukur, menganggap segala sesuatu itu wajar. Jika dia berhasil dalam bekerja, ia merasa, oh ya,
Saya kan sudah bekerja keras, sesuatu yang wajar saya berhasil dalam bekerja, karena saya bekerja keras. Atau misalnya anak-anak dapat menilai yang bagus, sesuatu yang wajar, saya sudah belajar dengan keras. Betul Bapak Ibu Saudara, bekerja dengan keras itu penting. Itu perlu belajar dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, berjuang dengan maksimal. Itu sesuatu yang penting dan perlu bagi siapapun. Tapi ingatlah, ketika engkau berhasil, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, keberhasilan apapun yang diraihnya, itu akan menjadi sia-sia. Tetapi keberhasilan di dalam Tuhan, itu akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, jika seseorang tidak tahu bersyukur, firman Tuhan sudah kasih tahu loh. Entah berapa lama kita ini menjadi orang percaya, entah berapa lama kita ini mendengar firman Tuhan, entah berapa kali kita mau mendengar bahwa bersyukur segala hal itu sebagai orang percaya sesuatu yang wajar, tetapi kita tidak tahu untuk bersyukur itu. Kalau seorang anak, Bapak Ibu tidak tahu, diberitahu, ya. Misalnya ada seorang anak diberi temannya mungkin mainan atau makanan, orang tuanya lihat. Anak itu diam. Orang tua yang baik, orang tua yang mengerti, dia akan mengajarkan. Ayo bilang apa? Nah, orang tua akan kasih tahu. Bilang terima kasih. Dan anak itu akan lakukan itu. Semula dia tidak tahu, diberitahu menjadi tahu dan dia lakukan itu. Tetapi bagaimana dengan kita orang percaya? Berulang kali firman Tuhan kita dengarkan. Mungkin setiap minggu kita setia kepada Tuhan. Tapi begitu sulit kita bersyukur kepada Tuhan. Kapan kita akan tahu bisa bersyukur kepada Allah? Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang percaya yang tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Juga mengajarkan anak-anak untuk bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Dalam setiap keadaan. Keadaan manusia yang diharapkan semuanya baik, pekerjaan baik. Tapi realitanya ada masalah juga bukan dalam pekerjaan. Sebelum pandemi kita ada masalah. Sekarang ada pandemi, tambah lagi masalah. Masalah tidak pernah habis. Tapi mari ingat, walaupun ada masalah, di tengah-tengah masalah, di situ tetap pertolongan Tuhan dinyatakan bukan? Lewat pergumulan, lewat masalah. Kita bisa mengatakan, apanya mau disyukuri, ada masalah, ada pergumulan. Yang diharapkan sehat, tapi kenyataannya kurang sehat, bahkan sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, coba renungkan. Pasti di dalamnya ada sesuatu yang baik. Dan ketika kita melihat maksud yang baik, ketika kita bisa melihat yang baik, merasakan yang baik, maka disitulah kita akan bersyukur kepada Tuhan. Maka disitulah kita akan semakin mengenal siapakah Tuhan itu sesungguhnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, lewat realita hidup, apapun itu yang terjadi, itu tidak akan menghancurkan kita, tetapi memurnikan iman kita. Sehingga kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong. Dan ketika kita merasakan semuanya itu, sudah wajar kita bersyukur kepada Tuhan. Dan terlebih dari itu perintah Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Agustinus pernah mengatakan seperti ini, jika hidupmu dalam kemakmuran, bersyukurlah kepada Tuhan. Jika hidupmu dalam kesulitan ataupun penderitaan, bersyukurlah. Karena kesulitanmu ataupun penderitaanmu itu tidak akan menghancurkan hidupmu. Bapak Ibu, luar biasa bukan? Apapun yang kita alami, sesungguhnya tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita menyadari itu sesuatu yang wajar. Kita anak-anak Tuhan bersyukur kepada Tuhan.
Dan ketika kita bersyukur, kita melaksanakan perintahnya, kita menyenangkan dia, kita memuliakan dia. Mari kita juga percaya bahwa Tuhan menyediakan dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang kita alami. Yakinlah pertolongan Tuhan dinyatakan buat kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang dia kehendaki, karena itulah yang memuliakan dia. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar bersyukur, hidup bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Entah berapa kali ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di mana ada kalanya Tuhan, kami tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kami mudah untuk bersungut-sungut daripada bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami, anak-anak-Mu, untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Buatlah kami mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan berkat yang terutama, yaitu keselamatan. Dan Tuhan juga memberikan berkat-berkat lain dalam kehidupan kami, sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu, sesuai dengan tujuan Tuhan untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, yang hidup mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati akan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, mampukanlah mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sungguh baik Tuhan Allah kita, sebab kita mendapat anugerah keselamatan. Sebagai orang percaya, kita dimampukan untuk selalu bersyukur pada Tuhan atas kasih-Nya dalam hidup kita. Salah satu ungkapan syukur yang dapat kita lakukan melalui persembahan. Persembahan kita pada minggu ini berlandaskan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Sembari persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan pujian, "Betapa baiknya Engkau Tuhan." Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berdoa. Kembali kami datang padamu ya Bapa, betapa kami sudah merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Betapa kami bersyukur atas kemurahan-Mu, sehingga kami dimampukan memberikan persembahan syukur kami. Sebab dari Engkaulah segalanya yang ada pada kami. Dengan kerendahan hati, kami datang mempersembahkan padamu Bapa. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini dengan baik. Berikan hikmat bagi pengurus agar dapat mengelola dengan bijaksana. Terima kasih ya Bapa.
Kami berdoa juga untuk kesehatan jasmani dan rohani jemaat kami di dalam masa pandemi ini. Semoga kami selalu bersandar dan semakin teguh dalam iman kami menghadapi masa sulit. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa, serta perubahan new normal, Engkau tetap memberi kesehatan dan kekuatan jasmani, sehingga kami dimampukan menjalani hari lepas hari dengan penuh harapan di dalam Engkau. Kami juga mengucap syukur akan adanya perubahan new normal di masa pandemi sekarang ini, sehingga kami, gereja-gereja Tuhan dimungkinkan untuk dapat beribadah secara fisik kembali. Sungguh suatu kerinduan bagi kami untuk datang bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, semoga perubahan new normal ini dapat memberi dampak yang baik bagi gerejamu untuk dapat beribadah kembali. Kiranya setiap gereja Tuhan juga dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dengan baik. Kami juga mengingat setiap pemimpin kami, baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah, dalam merancang, membuat, dan mengesahkan segala aturan-aturan dalam new normal ini, sehingga mereka diberi hikmat dan bijaksana, sehingga apapun keputusan yang ditetapkan akan membawa kebaikan bagi kami, dan juga setiap masyarakat Indonesia ya Bapa, agar tetap diberi kemampuan dan kesadaran untuk dapat menerima setiap keputusan pemerintah demi kebaikan bersama. Inilah doa-doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya pada Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi, doa berkat oleh Pendeta Anam Peniasi, dan kita sambut dengan Amin Song. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita semuanya untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita umat-Nya. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, akan memampukan kita semuanya menjalani hidup ini sesuai dengan yang Ia kehendaki. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Dipersilakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
kau beri, kakiku melompat bagimu.